Beyond Time, bab 1310-1311. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wanggu, termasuk umat manusia, telah mengalami kemunduran dari generasi ke generasi. Suara acuh tak acuh Yi Yanzi bergema. Di seluruh benua, dibawa oleh perasaan ilahi yang meliputi semuanya. Selain Kaisar Agung pemegang pedang itu, aku tidak mengerti mengapa dia repot-repot melindungi kalian semua. Dia menggelengkan kepalanya. Di matanya, Wanggu tidak memiliki nilai apapun. Dia tidak mengerti mengapa Patriark Abadi kuno begitu terobsesi dengan tempat ini, percaya bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang dapat mengangkatnya lebih tinggi lagi. Sang Patriark bahkan telah mengeluarkan dekret gila itu. Meskipun Yi Yanzi menyimpan pikiran-pikiran ini, dia mengerti, sang dewa kuno takut akan wajah yang terfragmentasi dan tidak berani masuk secara pribadi. Itulah sebabnya dia menganugerahkan secercah kekuatan yang menakutkan itu. Kekuasaan itu disebut peraturan. Kenangan menyerap untaian kekuatan itu membuat hati Yi Yanzi terbakar oleh hasrat. Dia tahu dengan jelas, inilah kunci untuk menembus alam kuasa immortal. Apapun yang terjadi, dia harus melaksanakan misi sang patriark dengan sempurna. Adapun cara melarikan diri setelahnya, dia telah diajari caranya. Tatapannya menyapu kerumunan orang yang putus asa di bawah. Dengan lambaian tangannya, langit di belakangnya bergemuruh dengan guntur yang memekakkan telinga. Seluruh negeri suci, turunlah sekarang. Suaranya bergema. Sesaat kemudian, gemuruh surgawi semakin dahsyat saat tanah-tanah suci menerobos penghalang seperti bintang jatuh. Pertama muncul tanah suci tingkat kuning. Puluhan di antaranya melepaskan para master tanah suci tingkat penguasa. Kemudian muncullah tanah suci tingkat hitam, diikuti oleh 6 kuasa immortal yang melangkah maju, aura mereka mengguncang langit dan bumi saat kedatangan mereka. Keputusasaan ras Wanggu melonjak ke tingkat yang baru. Namun, bukan itu saja kekuatan tanah suci tersebut. Saat berikutnya, tanah suci di tingkat bumi dan surga yang belum pernah turun sebelumnya, runtuh. 11 kuasa immortal lainnya muncul. Di antara mereka, 4 di antaranya adalah manusia. Termasuk Yi Yanzi, tanah suci kini memiliki 18 kuasa immortal. Inilah kekuatan penuh mereka selain sang dewa abadi. Berdiri di udara, tekanan gabungan mereka membuat semua makhluk hidup di Wanggu gemetar secara naluriah. Meskipun hanya Yi Yanzi yang memiliki secuil ketetapan, bagi ras Wanggu, setiap kuasa immortal bagaikan permaisuri, bahkan beberapa di antaranya melampauinya. Bagi ajang balapan Wanggu, ini adalah mimpi buruk. Bagaimana mungkin mereka menolak? Dengan demikian, keputusasaan menjadi gelombang dahsyat yang menenggelamkan semua harapan. Kita tidak punya jalan lagi. Di seluruh Wanggu, berbagai ras kehilangan semangat hidup mereka ketika dunia tampak kehilangan warnanya, hanya menyisakan kepucatan yang tak berujung. Yi Yanzi mengamati hal ini dengan acuh tak acuh dan berbicara kepada para penggarap tanah suci yang turun. Kalian punya waktu 1 jam untuk menguasai semua wilayah dan ras non-dewa, cari apa yang dicari oleh sang patriark. Sedangkan untukku, tatapannya menembus ruang, tertuju pada permaisuri di ibu kota manusia. Saya tidak punya pembantu. Kamu bisa jadi. Dalam sekejap, dia muncul di atas wilayah umat manusia, mengabaikan formasi dan kultivator apapun saat dia meraih permaisuri. Dengan cengkeraman ini, ibu kota kekaisaran bergetar seolah-olah seluruh wilayah akan hancur menjadi debu di bawah kehendak seorang kuasa immortal. Mata permaisuri berkobar penuh tekad. Meskipun kalah jumlah, dia mengerahkan kekuatan ilahinya, mewujudkan dewa-dewa kaisar manusia untuk melakukan serangan balik. Rentan, telapak tangan Yi Yanzi sedikit bergetar, melepaskan ketetapannya. Seketika itu juga, para dewa kaisar manusia mulai membatu. Bahkan permaisuri pun merasakan kekuatan ilahinya goyah saat pola-pola batu menyebar di kehampaan di sekelilingnya. Seolah-olah lingkungan sekitar berubah menjadi bebatuan. Bahkan ruang hampa pun terpengaruh. Para penggarap tanah suci itu menyaksikan, sebagian acuh tak acuh, sebagian merasa iba, sebelum berpencar untuk menaklukkan semua wilayah. Wanggu tergeletak seperti daging yang disembelih. Keputusasaan, kesedihan, kematian,
dan kegilaan memenuhi setiap sudut. Wilayah persembahan bulan dan Kabupaten Fenghai pun tidak terkecuali. Sang permaisuri berada di ambang penangkapan ketika api ilahi menyala di matanya. Dalam sekejap berikutnya, otoritas ilahinya meledak. Dunia menjadi gelap, bukan hanya wilayah manusia, tetapi seluruh Wanggu diliputi kegelapan pada saat itu. Semua cahaya dilucuti, dipanggil, dan dikendalikan, lalu terfokus pada sang permaisuri. Inilah wewenang ilahinya untuk memanggil semua cahaya yang ada. Cahaya tak terbatas berkumpul padanya, menjadikan permaisuri sebagai satu-satunya sumber cahaya. Dengan kilatan yang menyilaukan, dia melepaskannya ke arah tangan Yi Yanzi yang sedang menggenggam. Otoritas ilahi ini luar biasa. Ekspresi Yi Yanzi berubah. Bahkan dengan kultivasinya, dia segera mundur. Memanfaatkan kesempatan itu, permaisuri membebaskan diri, muncul tinggi di langit dengan darah keemasan menetes dari bibirnya. Dengan tekad yang mutlak, dia menyatakan kepada seluruh Wanggu, "Wahai kaum Wanggu, daripada menghadapi pemusnahan, kita seharusnya berkorban kepada wajah yang terfragmentasi. Buatlah ia membuka matanya dan binasa bersama dengan tanah suci." Ini adalah kartu trufnya. Saat kata-kata itu bergema, dewa kuno di atas langit menyipitkan matanya sementara para kultivator tanah suci di bawahnya semuanya mengubah ekspresi. Namun, bibir Yi Yanzi melengkung geli. "Lucu sekali. Bagaimana kau tahu misiku adalah untuk mengorbankan kalian semua?" Pupil mata permaisuri menyempit dengan hebat. Sesaat kemudian, Yi Yanzi menghilang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia muncul tepat di hadapannya. Tangannya terulur dengan kekuatan yang tak tertahankan, menembus semua pertahanannya untuk mencekik tenggorokannya. Tepat ketika dia bersiap untuk berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap ke angkasa. Dewa kuno yang berdiri di kehampaan berbintang telah mengalihkan pandangannya ke arah benua Nanhuang. Dalam 7 mata darah benua Nanhuang, sang guru tua ketujuh membuka matanya. Ekspresinya tampak getir saat ia menatap langit, seolah bertatap muka dengan dewa abadi di seberang cakrawala. "Kau bukan tuan." Sambil bergumam, dia berdiri, tekad terpancar di matanya saat dia bersiap melangkah maju. Tiba-tiba, dia terdiam kaku. Ekspresi getirnya berubah menjadi ketidakpercayaan yang mengejutkan saat dia menolehkan kepalanya ke arah area tubuh manusia itu. Dewa kuno bereaksi bahkan lebih cepat daripada guru tua ketujuh, pandangannya langsung tertuju ke langit di atas wilayah umat manusia. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa saat. Hampir bersamaan dengan tatapan dewa kuno dan guru tua ketujuh, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di wilayah manusia. Ia muncul tanpa peringatan, langsung menutupi seluruh wilayah dan meluas dengan cepat. Aura laut purba memancar dari kedalamannya, membanjiri seluruh Wanggu. Setiap kuasa immortal di tanah suci merasakan hati mereka bergetar, segera merasakan gangguan tersebut. Namun tak seorang pun merasakannya lebih pedih daripada Yi Yanzi. Berdiri tepat di bawah pusaran air dengan satu tangan mencekik leher permaisuri, dia mendongak dengan terkejut. Pusaran raksasa itu bahkan menutupi wujud dewa kuno, membuat pupil mata Yi Yanzi menyempit hebat. Ini, firasat buruk yang mendalam muncul di hatinya. Tanpa ragu, dia mengerahkan seluruh kultivasinya, mengeluarkan secercah tata tertib untuk melindungi dirinya. Tepat ketika pertahanannya menguat, matanya memantulkan sesuatu yang muncul dari pusaran itu. Rantai besi. Saat Yi Yanzi melihatnya, wajahnya langsung pucat pasi. Ini, seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai pengguna ordinansi, dia jelas merasakan rantai itu mengandung kekuatan ordinansi yang melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Jauh melampaui kemampuannya sendiri. Bahkan, rantai itu tampaknya seluruhnya terdiri dari peraturan. Kesadaran ini menghancurkan pikirannya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin ngeri. Rantai itu, yang membawa kekuatan peraturan di luar pemahamannya, bergoyang sedikit sebelum melesat lurus ke arahnya. Seluruh bulu di tubuh Yi Yanzi berdiri tegak. Naluri untuk bertahan hidup menjerit di setiap serat tubuhnya. Teror yang mengerikan. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan semua harga dirinya, bahkan melepaskan permaisuri untuk melemparkannya ke rantai sebagai perisai, sambil membakar esensi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan putus asa. Reaksinya sangat cepat, tetapi rantai itu lebih cepat.
Ia melintasi kehampaan dalam sekejap, muncul tepat di atas Yi Yanzi sebelum perlahan turun. Pada saat itu, kultivasi Yi Yanzi tampak sia-sia, sama seperti saat ia membuat Wang Gu tak berdaya sebelumnya. Tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Tidak ada perlawanan yang efektif. Karena peraturan dari jaringan ini adalah ketertiban itu sendiri. Lagi pula, itu adalah hukum surga. Dan menurut hukum surga, tak seorang pun dapat lolos. Dengan demikian, semua pertahanan Yi Yanzi runtuh. Secercah ketetapan yang dimilikinya hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Dia hanya bisa menyaksikan rantai itu turun. Saat bersentuhan, jeritan kestongku Yi Yanzi menggema di udara. Tubuhnya kejang-kejang, tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan hancur berkeping-keping. Jiwanya meratap saat hancur berantakan. Seluruh proses hanya membutuhkan 3 tarikan napas. Tubuh dan jiwa musnah. Harta miliknya, segalanya miliknya, seperti yang telah dia katakan sebelumnya. Rentan, inilah perbedaan antara kuasa Immortals. Jurang pemisah antara orang-orang pilihan surga dan orang-orang biasa-biasa saja. Semuanya terjadi terlalu cepat, baik para kultivator tanah suci, manusia, permaisuri, atau para ahli Wang Gu lainnya, tidak seorang pun yang sepenuhnya memahami apa yang telah mereka saksikan. Mereka hanya melihat rantai itu turun, dan Yi Yanzi yang legendaris berubah menjadi abu. Semuanya terasa tidak nyata. Lalu, saat semua orang tercengang-astonished, rantai yang dengan mudah menghapus Yi Yanzi bergoyang. Dan berubah menjadi sebuah figur. Seorang pemuda berjubah bertabur bintang, wajahnya tampak angkuh dan menunjukkan ekspresi ketidaksabaran terhadap urusan duniawi. Dia adalah Starling. Dia melirik ke sekeliling, sedikit mengerutkan kening sebelum berbicara dengan tenang. Apakah tempat ini Wang Gu? Di udara, permaisuri yang telah dibebaskan menarik napas dalam-dalam, menatap Starling dengan waspada. Meskipun tidak dapat mengetahui asal-usulnya, dia merasakan aura menakutkannya dan menjawab dengan serius. Ini Wang Gu, boleh saya tanya siapa Anda? Awalnya Starling tidak mempedulikannya, tetapi setelah menyadari sifat ilahinya, dia teringat akan preferensi Su King. Dia mengangguk sedikit, lalu ia mengangkat tangannya ke arah pusaran langit, memanggil sesuatu. Seketika itu juga, pusaran tersebut meraung saat untaian aura meletus dari dalamnya. Lalu terjadilah pemandangan yang akan mengejutkan Wang Gu dan tanah-tanah suci selama ribuan tahun mendatang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pusaran angin di langit itu meraung pada saat ini, suaranya melebihi guntur. Suaranya bergema di seluruh Wang Gu, seperti detak jantung yang berat bergaung di dada semua makhluk hidup, mengguncang hati dan pikiran berbagai ras. Bersamaan dengan itu, di seluruh Wang Gu, tanaman beracun yang belum sepenuhnya layu di berbagai wilayah mulai bergoyang saat itu juga, seolah-olah sebagai sambutan. Kemudian, dari dalam pusaran langit, kabut ungu gelap menyembur keluar dengan kekuatan yang luar biasa, seketika menutupi langit dan matahari. Di tengah kabut tebal itu, muncul sesosok tubuh ramping. Siluet yang gelap seperti tinta. Begitu muncul, tanaman beracun di seluruh Wang Gu langsung tumbuh subur. Pada saat ini, racun telah naik di atas aturan dan hukum Wang Gu. Dan sumber dari semua ini adalah sosok di dalam kabut tebal itu. Dia melangkah maju, mengenakan jubah satin hitam yang menjuntai seperti air terjun malam, ujungnya ternoda oleh kristal embun beku yang mengembun dari ramuan racunnya, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Rambut hitamnya yang terurai jatuh seperti bulu gagak, helai-helainya berkilauan dengan pendaran hijau seperti hantu, seolah-olah ular-ular berbisa kecil yang tak terhitung jumlahnya mendesis di dalam bayangan. Yang paling mencolok adalah tanda 12 kelopak di antara alisnya, yang saling melingkari membentuk wajah yang indah dan berlekuk. Pemandangan yang mengguncang jiwa. Ini adalah Li Mengtu. Kemunculannya mengguncang hati semua orang yang menyaksikannya, berbagai ras Wang Gu dan para penggarap tanah suci. Kuasi abadi kedua. Di ibu kota kekaisaran manusia, Ningyan tersentak. Di Kabupaten Fenghai, Markis Yao dan yang lainnya merasakan pemandangan ini melalui metode khusus, dan sama-sama tercengang. Putra mahkota dan orang-orang lain di wilayah persembahan bulan, bersama dengan para kultivator dari semua ras, merasakan hati mereka bergejolak. Pupil mata permaisuri menyempit tajam. Orang ini juga seorang kuasa immortal. Meskipun tidak sekuat yang pertama, auranya masih jauh melampaui Yi Yanzi. Saat kewaspadaan memenuhi hati permaisuri,
Li Mengtu di udara mengamati sekelilingnya, memperhatikan dunia ini. Jadi ini Wanggu. Li Mengtu menarik napas dalam-dalam. Menurut catatan keluarganya, dia tahu leluhurnya berasal dari Wanggu. Gelombang emosi melanda hatinya, dan dia hendak berbicara lebih lanjut ketika suara dingin Starling menyela. "Kenapa kamu menghalangi jalan? Minggir dan biarkan yang lain lewat." Li Mengtu mendengus tetapi dengan patuh menyingkir. Hampir seketika setelah dia bergerak, pusaran langit itu kembali meraung. Kali ini, pegunungan muncul lebih dulu. Deretan puncak ilusi muncul di luar pusaran, dan saat mereka muncul, pegunungan Wanggu bergetar sebagai respons. Di tengah bayangan pegunungan yang berlapis-lapis ini, seorang wanita melangkah maju ke puncak. Kecantikannya memukau namun bersahaja, dengan pangkal hidung yang tinggi dan bibir berwarna cinnabar, memancarkan hawa dingin salju di puncak gunung. Ia mengenakan gaun seputih bulan dengan lengan yang menjuntai, roknya dihiasi sulaman siluet pegunungan di kejauhan berwarna abu-abu kehijauan. Pola-pola tersebut berubah seperti puncak-puncak yang diselimuti kabut setiap langkahnya. Saat dia berjalan, jalan setapak berbatu muncul di bawah kakinya, sementara pegunungan di belakangnya bergemuruh seolah-olah membungkuk memberi hormat. Ini adalah Yuan Shansu. Dia tidak sendirian. Di balik bayang-bayang pegunungan di belakangnya, sosok lain muncul seolah merembes dari celah neraka, membawa pedang patah di punggungnya. Mengenakan jubah gelap compang camping, rambutnya beruban dan memerah, diikat asal-asalan dengan jepit rambut tulang, ujungnya berlumuran darah hitam seolah-olah ditebas kasar dengan pisau. Ekspresinya dingin, matanya berputar-putar penuh kebencian seperti iblis yang bersembunyi di kolam yang dalam, siap menyeret orang lain ke dalam kutukan abadi. Yang paling mencolok adalah pedang patah di punggungnya. Gagangnya terbungkus kulit manusia yang setengah membusuk, bilahnya penuh retakan yang mengeluarkan energi jahat berwarna ungu gelap. Energi ini membubung keluar, menyebar tanpa henti, jeritan samar jiwa-jiwa yang tersiksa melantunkan kutukan hidup dan mati di dalamnya. Ini tak lain adalah Xie Lingzi. Berbagai ras di Wanggu merasakan hati mereka bergetar sekali lagi. Secara naluriah, permaisuri mundur beberapa langkah. Di matanya, yang pertama muncul adalah yang tertinggi, yang kedua tidak jauh di belakang, yang ketiga mempesona. Namun yang keempat ini adalah perwujudan kejahatan murni. Terlebih lagi, mereka semua adalah kuasa immortal, semua kaisar agung. Yang paling penting, aura dari pusaran itu terus meletus. Intensitasnya mengguncang dunia, mengubah langit dan bumi, membuat para kultivator manusia gemetar dan ras lain secara naluriah memberi hormat. Bahkan para penggarap tanah suci yang telah turun lebih dulu pun merasakan jantung mereka berdebar kencang. Terutama para kuasa immortal yang tersebar di seluruh negeri, mereka jelas merasakan bahwa entah itu para pendatang baru ini atau aura yang masih berada di dalam pusaran, masing-masing melampaui Yi Yanzi. Dan penurunan ini masih terus berlanjut. Seluruh Wanggu gemetar pada saat ini. Tepat ketika ketegangan dan keterkejutan mencapai puncaknya di semua lini, jeritan pedang bergema dari pusaran di atas umat manusia. Qianjun dan Pi berubah menjadi wujud pedang, melesat keluar dari pusaran. Saat mereka muncul, langit dan bumi bergetar seolah matahari dan bulan bersinar bersamaan. Semua pedang di Wanggu berdentang serempak. Banyak pengamat secara naluriah memfokuskan pandangan mereka, bahkan para dewa yang mengarahkan indera ilahi mereka ke sini mengalami fluktuasi. Kedua pedang ini memancarkan energi abadi yang menakjubkan, spiritualitasnya melampaui yang biasa. Harta karun era sekarang. Qianjun memiliki panjang 3 kaki 3 inci, bilahnya seperti salju yang mengkristal dengan cahaya bintang berkilauan di dalamnya, dan bagian punggungnya diukir dengan pola awan dan guntur berwarna perak. Pi sedikit lebih pendek, bilahnya berwarna hijau giok dan diukir dengan pegunungan dan air terjun berlapis-lapis, ujungnya setipis sayap jangkrik namun sangat tajam. Kini kedua pedang kembar itu saling berputar, pergerakan mereka meninggalkan jejak biru beku di kehampaan. Seruan mereka mencapai langit tertinggi, mengumumkan deklarasi agung Qianjun dan Pi. Qianjun mengatur pembantaian, Pi mengatur pertahanan. Bersama-sama kita hancurkan penghalang dari 10.000 alam. Terpisah, kita melindungi umat manusia dari malapetaka ilahi. Kata-kata ini bergema jauh dan luas, mengguncang semua orang yang mendengarnya. Saat deru pusaran air semakin menguat, kali ini, 4 sosok turun secara bersamaan.
Salah satunya adalah seorang pria jangkung yang membawa pedang besar, perawakannya seperti pagoda besi, bahunya lebar, rambutnya diikat kasar dengan kulit binatang. 19 taring ilahi tergantung di pinggangnya, masing-masing diukir dengan nama seorang ahli platform ilahi yang telah ia bunuh. Namanya, Wang Peng. Di sampingnya berjalan seorang pria parubaya bertubuh ramping, dengan pedang sempit yang tersarung dalam embun beku abadi di pinggangnya. Namanya sesuai dengan sifatnya, Li Hanfeng. Ketetapannya adalah pedang. Sosok ketiga muncul sebagai seorang pria terpelajar berjubah abu biru, berwajah pucat dengan aura pengetahuan yang halus yang menyembunyikan ketajaman yang tersembunyi. Gulungan bambu di tangannya memuat banyak sekali aksara. Peraturannya adalah kata-kata tertulis. Namanya, Li Xuans. Yang keempat dari kelompok itu adalah Daoist Blood Cloud. Rambutnya yang merah menyala seperti api, liar dan acak-acakan, wajahnya yang kurus seperti mayat, seolah bangkit dari lautan darah. Kabut berdarah berputar-putar di sekelilingnya saat dia maju, seringai haus darahnya menyiratkan bahwa dunia itu sendiri harus dilahap. Keempat orang ini juga merupakan makhluk hampir abadi. Kini 10 kuasa immortal telah turun ke Wanggu. Seluruh benua gempar, langit bergemuruh, bumi bergetar, semua ras tercengang luar biasa. Ketegangan dan ketakutan menjadi tema dominan yang meletus di setiap hati. Bahkan para dewa pun tak terkecuali. Adapun para kuasa immortal di Tanah Suci, pikiran mereka sudah bergejolak dengan guncangan dahsyat, teror menerjang mereka seperti gelombang pasang. Kesembilan orang yang mengikuti yang pertama semuanya adalah Kaisar Semu Abadi. Setiap kemunculan mereka menyebabkan fluktuasi dahsyat dalam aturan dan hukum Wanggu, memengaruhi semua keberadaan. Dalam pemahaman para kuasa immortal di Tanah Suci, ini adalah kekuatan yang sangat dekat dengan tingkat Summer Immortal, setiap orang melampaui Yi Yanzi. Yang terpenting, meskipun mereka sendiri tidak pernah memiliki ordinans, mereka mengetahui keberadaannya dari Dewa Abadi dan Yi Yanzi. Dan para pendatang baru ini, semuanya membawa peraturan. Konsentrasi yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah usia. Ke-10 kuasa immortal ini semuanya relatif muda, jelas jenius yang tak tertandingi. Bahkan satu orang seperti itu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Namun sekarang, ada 10 Kaisar Agung. Maka Wanggu pun tercengang, berbagai ras terheran-heran, tanah-tanah suci ngeri, dan para dewa pun ketakutan. Tak seorang pun tahu dari mana asal 10 Kaisar Agung ini atau mengapa mereka datang. Perasaan tidak nyata yang dialami permaisuri semakin kuat. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia bersiap untuk berbicara. Ketika batuk datang dari pusaran air. Batuk tunggal itu berubah menjadi badai, memuncak hingga mencapai ketinggian yang luar biasa. Satu lagi, tanah-tanah suci berguncang, berbagai ras gemetar, pupil mata permaisuri menyempit hingga seperti titik. Dari pusaran itu muncullah yang ke-11. Pria ini mengenakan jubah brokat abu-abu muda, rambut hitamnya diikat rapi dengan mahkota giok, ujungnya mencapai pinggangnya. Wajahnya yang lembut dan matanya yang hangat seolah melenyapkan semua kewaspadaan, layaknya seorang putra bangsawan yang beradab. Ini adalah Zhou Zhengli. Saat ia melangkah maju dengan senyum rendah hati, Li Mengtu dan yang lainnya secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Detail ini tidak luput dari perhatian Tanah Suci dan berbagai ras. Permaisuri juga mempelajari Zhou Zhengli, menganalisis apakah dia mungkin menjadi pemimpin mereka. Ketika Zhou Zhengli berbicara dengan lembut sambil tersenyum hangat. Mohon maaf, kami mengalami beberapa keterlambatan. Beberapa dewa agung mencegat tuan kami di Laut Primordial. Karena khawatir akan keselamatan Wanggu, guru kami mengirim kami duluan. Karena itu, kami sedikit terlambat. Dan tuan kita juga sedang dalam perjalanan, dia akan segera tiba.